Assalamualaikum Bu Basia. Waalaikumsalam Apa Bu kabar Aita. Bu? Alhamdulillah baik. Oh ya, kita lagi nunggu Bu Isna nih ya Bu Iya, ya. kita tunggu Bu Isna dulu Oh, ya. Mungkin Bu Isna nih lagi nunggu ke sini Bu. Iya. Kita tunggu saja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yus. Aduh, udah datang nih Bu Yus Iya, ya. kita dari tadi udah nungguin Bu Yus. Ya maaf ya tadi telat. Kita hari ini ada kegiatan coaching ya. Iya, Bu. nanti kita akan syuting ambil video ya tentang coaching hari Kita akan ini. bincang-bincang sejenak ya Bu ya. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar ya Bu. Amin, ya. amin, amin. Ruangan Ibu. Baik, langsung aja kita mulai. Boleh Bu. Oke, Ayo siap, Bu. kita menuju ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Besar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami akan memerankan 3 peran yang berbeda, yaitu sebagai observer, coach, dan kuci. Bersama saya, Anita SSI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Longa, Kabupaten Aceh Besar. Saya Yusnani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar. Saya Basiah SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pekambada, Kabupaten Aceh Besar. Selamat menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Anita. Apa kabar Bu Yus? Alhamdulillah baik Bu Anita. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik hari ini Bu. Oh ya, hari ini mau melakukan proses coaching ya dengan Bu Basia ya? Benar Bu Anita. Oke, sebelum proses coaching ini ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih Bu. Boleh ya Bu ya? Baik Bu, tentu. Nanti Bu, proses coaching ini Ibu berperan sebagai coach, kemudian Bu Basia nanti sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Basia dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama itu, nanti saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Bu Yus itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Basia sebagai coaching. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, jangan lupa nanti ya Bu ya, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching ini. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakannya proses observasi, ada pertanyaan nih untuk Ibu. Boleh ya Bu ya? Baik, itu saja Bu. Yang pertama, kompetensi apa nih yang Bu Yus ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching dengan Bu Basiah nanti adalah yang pertama tentang kehadiran penuh ya dalam proses coaching ini, kemudian mendengarkan aktif hingga nanti dapat mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang sedang dialami oleh coaching. Baik, berarti Bu Yusnani ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya ini Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Baik, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, sehingga nantinya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi begitu Bu. Oke, baik Bu Yusnani. Berarti yang lebih spesifiknya itu yang Ibu ingin kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Demikian ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Yusnani ini seperti apa kira-kira? Baik, jadi indikator ketercapaian dari proses coaching ini, saya nanti mampu membimbing coaching sehingga beliau dapat mencari solusi dari permasalahan yang beliau alami, sampai beliau juga nanti mampu melaksanakan apa yang
di direncanakan, yaitu di dalam rencana aksinya nanti, begitu Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya saat Kuci itu sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan Kuci juga sudah memiliki aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Baik Bu Yusnani, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bu. Nanti silahkan Bu Yusnani melakukan coaching bersama Bu Basiah ya sebagai coachnya. Saya nanti akan di sini mengamati, silakan lakukan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Bu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan proses yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Oke Bu, silakan dilanjutkan proses coachingnya. Baik, terima kasih. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Basiah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Ibu minta ketemu dengan saya tadi ya. Katanya ingin ada yang ingin diceritakan. Ibu minta ketemu dengan saya tadi ya, katanya ada yang ingin diceritakan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Basiah? Iya nih, Bu. Begini. Saya Bu ada sedikit permasalahan, Bu, yang perlu Ibu sampaikan kepada Ibu Yunus nantinya. Saya bukan ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya ini, Bu. Baik, saya menangkap ini Ibu kayaknya butuh solusi ya Iya, untuk Bu. sharing-sharing kita hari ini. Baik, jadi kira-kira solusi apa Bu yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu Basiah? Saya Bu ingin mendapatkan solusi tentang kurang nyamannya mengajar di kelas, Bu. Di kelas saya bukan mengajar di kelas 5. Nah, pada hari Rabu pagi, Bu, ini cerita pada hari Rabu pagi, saya mengajar di kelas 5, tapi di sebelah saya itu, Bu, ada kelas 6, bukan kelas 5, kelas 6, Bu ya. Nah, di samping saya itu kelas 6. Nah, di kelas 6 pelajarannya pelajaran bahasa Inggris, Bu, guru bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris tersebut, Bu, tidak masuk ke sekolah karena beliau sibuk di pustaka, Bu, dengan kegiatan lain. Seperti itu, Bu. Jadi dari hal tersebut permasalahan yang seperti apa nih yang lagi Ibu alami, sehingga saya lihat nih Ibu benar-benar kayak gelisah ya, merasa tidak nyaman Betul, ya. Bu. Ya. Jadi begini, Bu. Ini boleh saya ceritakan, Bu ya. Nah, beberapa bulan ini kan selama minggu belakang ini, nah saya merasa kurang konsentrasi, Bu. Saya merasa kayaknya saya ini kurang konsentrasi ketika saya melaksanakan kegiatan mengajar di kelas, Bu. Yaitu pada hari Rabu seperti itu. Iya, Bu, sudah beberapa bulan ini saya merasa kurang konsentrasi, Bu, ketika mengajar, Bu, di kelas. Di kelas saya di kelas 5, Bu ya. Pada jam pertama, Bu. Nah, kejadiannya bukan gini pada hari Rabu kemarin, Bu. Nah, guru kelas 6, Bu. Guru kelas 6 tuh sering terlambat masuk ke kelas, Bu. Guru kelas 6 pada saat itu. Nah, mungkin pada saat itu guru kelas 6 itu pun tidak ada jam dia, karena jam beliau itu diambil oleh ahli bahasa Inggris. Nah, jadi guru bahasa Inggris tersebut tidak masuk ke kelas karena guru bahasa Inggris itu memegang satu kerjaan lain, Bu, mengaku pustaka, Bu, karena pustaka sekolah kami, Bu, kekurangan petugas gitu. Nah, kemudian, Bu, kan jadi akibatnya beliau terlambat masuk, bukan? Nah, jadi bahkan juga jarang masuk ke kelas, Bu, gitu, Bu. Siswa di kelas 6 tersebut sangat ribut, Bu. Nah, sudah beberapa kali saya menegur, mereka juga tetap ribut, Bu ya. Namanya juga anak-anak, Bu ya. Tidak ada guru di kelas, mana mereka duduk antem seperti itu ya. Nah, jujur, Bu, hal ini sangat mengganggu saya, Bu. Menurut Ibu, apakah saya harus melapor hal ini kepada kepala sekolah, Bu? Baik, ini kalau saya mau simpulkan dari cerita Bu Basiah barusan, Ibu punya permasalahan dengan kelas karena kelas sebelah ribut gara-gara Iya, tidak ada betul, guru, Bu. Bu ya, sehingga kelas Ibu juga tidak konsentrasi ya Bu ya. Nah, dan guru itu tersebut juga sering tidak masuk, Bu ya, Betul. ketika jam ngajar. Dan di sini
Dan ibu kalau boleh saya simpulkan juga di sini pengen pengen menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang lagi ibu hadapi ya. Nah kira-kira nih bu, yang ibu sampaikan bahwa anak-anak ribut ketika tidak ada guru sama pembelajaran. Kalau boleh ibu ceritakan hambatan yang seperti apa nih yang ibu rasakan saat ini? Nah Bu, hambatannya bukan yang saya rasakan ketika saya alami saat ini bukan dengan ibu yang di kelas itu. Sebenarnya Bu merasa tidak enak Bu mengadu kepada ibu, merasa tidak nyaman Bu itu ya. Nah tapi selama ini saya mencoba menyampaikan kepada petugas piket yang melaksanakan piket di hari tersebut Bu. Nah tetapi mereka terkesan tidak bertanggung jawab Bu, atau tidak peduli seperti itu Bu. Menurut Ibu, apakah saya harus melapor hal ini kepada kepala sekolah, Bu? Baik, tadi Ibu menceritakan bahwa guru piket kurang bertanggung jawab ketika Ibu sudah melaporkan. Kira-kira kurang bertanggung jawab seperti apa nih yang Ibu maksud Bu Basia? Seperti ini, Bu. Ketika saya lapor, ada kelas yang tidak ada guru, misalnya Bu, seperti tadi, contohnya kelas 6 yang tidak ada guru, bukan? Mereka hanya datang sebentar, Bu, cuma datang sebentar, memberikan tugas, dan mendiamkannya cuma sesaat aja, sesaat begitu saja Bu. Nah anak-anak kemudian mereka kembali ke ruangan kantor untuk mungkin ada kegiatan lain juga Bu ya. Nah dan siswa-siswa di kelas 6 tersebut kembali ribut Bu seperti tadi, begitu Bu. Baik, kalau saya boleh tahu Bu, jadi guru yang mengaku di kelas 6 itu namanya siapa Bu? Ibu Sari Bu. Ibu Sari ya. Baik. Jadi apakah sudah pernah Bu Basia menanyakan kepada Bu Sari nih tentang ketidaknyamanan yang Ibu rasakan ini gara-gara kelas beliau kosong? Iya. Udah pernah diceritakan belum? Belum Bu. Belum ya? Saya tidak enak aja Bu menanyakan kepada beliau secara langsung. Oke. Apakah Ibu sudah pernah menanyakan langsung kepada operator di sekolah Ibu tentang ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Oke. Apakah sudah pernah menanyakan langsung kepada Bu Sari tentang ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Belum Bu, belum sih Bu kan. Karena saya tidak merasa tidak nyaman aja Bu, atau tidak merasa tidak enak bukan. Karena harus menanyakan langsung kepada Ibu Sari, karena kan beliau juga petugas pusaka Bu. Jadi karena betul kan beliau juga banyak membantu saya Bu, misalnya Bu dalam hal menata-nata buku di kelas itu Bu, atau memberikan buku pinjaman kepada siswa, atau juga membuat jadwal kunjung kepada siswa seperti itu Bu. Belum Bu, saya bukan merasa tidak enak aja Bu, atau merasa tidak nyaman, karena bukan menanyakan langsung kepada beliau, karena beliau tuh juga banyak membantu saya Bu selama ini Bu. Misalnya Bu dalam hal menata-nata buku ataupun menjaga anak-anak saya, kadang memberi arahan kepada anak saya sewaktu anak saya mempunyai pusaka juga Bu seperti itu. Baik, ini saya mulai paham. Jadi Ibu di satu sisi merasa terganggu dengan kelas yang di samping kelas Ibu, dan satu sisi juga nggak enak hati ketika melaporkan ke Ibu Sari tersebut. Betul. Karena Bu Sari juga banyak membantu Ibu gitu ya. Oke. Nah, jadi setiap masalah kan harus ada komunikasi ya dengan sesama guru agar tercapainya suasana kondusif. Nah jadi kira-kira Bu nih ada nggak rencana Ibu untuk memulai komunikasi? Mungkin kalau niat kita baik ya nggak ada salah ya dimulai gitu Bu. Gimana Bu rencana Ibu? Saya bukan mulai berencana apa yang harus saya lakukan ke depan Bu. Mulai ke depannya, mulai besok Bu ya, atau sampai seterusnya saya akan melakukan. Dan saya juga satu bukan, saya masih bingung Bu, apa itu akan berhasil Bu. Justru itu saya minta masukan dari Ibu Bu, atau solusinya Bu. Oh baik, ini saya apresiasi ya Ibu sudah ada niat ingin berkomunikasi dengan beliau ya. Iya. Nah saya merasa bangga nih atas kemauan dan harapan Ibu tentang mengatasi masalah itu. Sejauh ini apa saja yang sudah Ibu rencanakan atau Ibu rancang? Boleh dicerita Bu Basia? Bisa, saya bukan berencana
akan menyampaikan secara langsung Bu kepada Ibu Sari. Karena beliau sering terlambat dan juga sering tidak masuk kelas Bu. Nah, karena beliau sering tidak masuk ke kelas dan sering terlambat, kami tidak bisa belajar karena terlalu bising di kelas bisa menimbulkan efeknya ke kelas kami, bukan? Nah, selain itu saya ingin juga menyarankan apabila beliau tidak masuk, sebaiknya mencari guru pengganti atau memberi tugas kepada siswa sebelum beliau melaksanakan tugas di perpustakaan Bu. Baik, ini menurut saya adalah langkah yang sangat tepat ya. Berkomunikasi dengan Bu Sari mungkin terkait hal-hal atau solusi apa yang bisa Bu Sari lakukan ya untuk menangani kelas 6 tersebut ya, karena Bu Sari juga sibuk ya Bu ya. Baik, nah kalau boleh saya tahu sejauh ini jika diintervalkan di nilai 1 sampai 10, Bu Basiah ada di hitungan keberapa dalam penyelesaian masalah ini Bu Basiah? Iya di Bu Yus ya. Menurut saya bukan dari angka 1 sampai angka 10 itu, mungkin saya ini bukan masih berada di angka 6 Bu. Tidak apa-apa. Baik Bu, tidak apa-apa. Baik, bila Ibu mau mencari solusinya, apa Ibu mau meningkatkan interval nilai hingga maksimal Bu? Jadi berapa? Bila Ibu mau mencari solusinya, apa Ibu mau meningkatkan interval hingga dapat nilai maksimal? Jadi berapa kira-kira Ibu mau dan kenapa di angka tersebut Ibu mau? Nah, maunya saya meningkatkan nilai saya hingga 9 atau bahkan 10 gitu. Wah, ini saya sangat takjub sekali ya sama Bu Basiah. Musa punya semangat yang luar biasa ya, ada harapan gimana ingin memperbaiki masalah ini dari interval 9 sampai sempurna 10 ya Bu. Masya Allah, ini luar biasa sekali Bu Basiah. Ini saya juga antusias sekali ya menunggu ketercapaian Ibu ya. Namun seberapa yakin Ibu sanggup melakukannya Bu Basiah? Begini Bu Yus, dulu kan saya juga pernah minta izin keluar kota selama seminggu. Bahkan waktu itu saya tidak masuk ke kelas dan saya juga meninggalkan anak di kelas ya Bu kan. Nah, jadi bukan saya khawatir ketika saya meninggalkan kelas tersebut, otomatis anak-anak bisa ribut nanti bukan seperti yang saya alami sekarang kan Ibu tentu meninggalkan kelas. Nah, pada saat itu Bu, saya Bu mencari guru pengganti dulu Bu sebelum saya berangkat. Misalnya Bu, saya menemui piket, menanyakan siapa yang tidak ada jam sebegitu. Bisa nggak membantu saya nanti di hari ini atau sampai saya bisa masuk ke kelas begitu Bu. Saya tidak meninggalkan anak begitu saja Bu. Iya benar Bu Basiah, karena itu kan bagian dari tanggung jawab kita ya. Kalau kita berhalangan maka solusinya, strateginya ya cari guru pengganti ya. Intinya kelas yang kita ambil jangan kosong ya Bu, karena memang anak-anak kalau udah kelas kosong pasti ribut gitu ya kalau nggak diawasin. Nah itu menurut saya adalah sebuah strategi yang memang strategi guru-guru yang bertanggung jawab. Mungkin ini bisa berikan ide atau strategi ini kepada Bu Sari ya mungkin ya. Kalau beliau ada halangan tidak bisa masuk, beliau bisa melakukan seperti Bu Basiah lakukan. Benar Ibu, ini menurut saya strategi itu sangat bagus ini. Baik, untuk waktunya kira-kira strategi yang akan Ibu buat itu berapa lama? Begini Bu, saya kan dulu juga pernah Bu minta izin tidak masuk ke kelas, minta izin kelas sekolah Bu ya, selama seminggu karena saya bukan keluar kota Bu. Nah, jadi pada saat itu saya tidak meninggalkan anak-anak saya di kelas begitu saja. Sebelum saya pergi, sebelum saya meninggalkan kelas saya mencari guru pengganti Bu sebelum saya pergi. Misalnya Bu, saya menanyakan kepada guru piket ini pertama Bu ya. Saya menanyakan guru piket, misalnya ada jam nggak, bisa nggak membantu saya nanti dalam beberapa hari ke depan ini? Atau saya menanyakan kepada teman-teman saya yang ada jam kosong supaya bisa membantu saya di kelas agar anak-anak di kelas saya itu tidak ribut Bu seperti itu. Kemudian saya juga mengambil
memberi tugas sebelum saya pergi Bu. Saya meninggalkan tugas untuk anak-anak di kelas saya Bu ya, dalam bentuk gambar ataupun atau apalah Bu contohnya itu Bu ya. Saya berikan kepada guru yang masuk tersebut Bu. Kemudian guru yang menggantikan saya itu mereka ada bahan bukan untuk masuk kelas dan tidak memberikan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Kemudian anak-anak tersebut di kelas mereka jadi antusias untuk belajar, tidak ribut. Baik, jadi saya menangkapnya ini pengalaman Ibu ini adalah strategi yang akan Ibu berikan kepada Bu Sari ya, untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, kira-kira untuk strategi bagus sekali menurut saya ya, bahwa memang jika kita berhalangan maka ya cari pengganti ya, sebagai salah satu upaya kita bertanggung jawab atas tugas kita. Ya, menurut saya itu strategi yang bagus untuk Ibu komunikasikan dengan Bu Sari. Nah, kira-kira kapan Ibu bakal mengkomunikasikan strategi ini kepada Bu Sari, Bu Basia? Rencananya bukan saya akan menjumpai Bu Sari besok Bu atau lusa Bu. Tapi bukan lebih bagus lusa Bu. Karena di hari Kamis saya ada pertemuan nanti Bu dengan seluruh gugus kami ya. Pertemuan nanti mungkin beliau akan hadir Bu. Jadi saya akan menyampaikan Bu apa yang saya alami selama ini. Baik, jadi saya rasa memang solusi yang Ibu terangkan tadi, di mana jika Bu Sari berhalangan ketika tidak masuk kelas, ini adalah solusi yang bagus ya, supaya kelas tetap aman dan tidak mengganggu kelas yang lain. Nah, komitmen yang akan Ibu buat untuk melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu kerjakan ke depan seperti apa? Saya akan menjadi komunikasi yang baik Bu, sesama rekan saya di sekolah Bu ya, untuk menjaga kenyamanan dan suasana kondusif di sekolah Bu. Seperti itu Bu. Ya, nah, dalam mengerjakan komitmen yang Ibu buat, apakah ada rekan yang akan membantu Ibu, atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen yang akan Ibu rencanakan ini? Saya akan berencana mengajak guru yang bertugas di piket Bu, pada setiap hari yang saya setiap hari pada saat di sekolah Bu ya, untuk dapat bekerja sama dengan baik Bu, supaya bisa saling mengingatkan dan mengawal kelas apabila guru yang bersangkutan tidak hadir ke sekolah atau ada yang berhalangan Bu ke sekolah untuk masuk ke kelas Bu ya. Baik, ini saya rasa ada solusi yang sangat bagus ya. Nah, Ibu, dari kegiatan coaching kita hari ini ya, kira-kira gimana perasaan Ibu sekarang dah? Saya bukan merasa lebih lega Bu. Pikiran saya kayaknya lebih segar Bu ya, lebih segar seperti itu. Sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini tanpa saya sengaja, tanpa saya sadari. Saya juga menemukan ide-ide rencana yang baru Bu, tanpa harus mengadu kepada kepala sekolah. Kita ini bukan sebelum kita mengadu kepala sekolah, kita juga bisa Bu kan cari solusi dengan sesama teman dulu kan. Gitu. Baik, berarti kegiatan coaching hari ini punya efek yang sangat luar biasa ya untuk Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu tentang susahnya berkomunikasi dengan Bu Sari tadi ya, karena nggak merasa gak enak ya. Alhamdulillah ya, berarti coaching kita membawa dampak positif Bu. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Dan saya menyimpulkan dan saya bisa melihat nih perasaan Ibu sekarang happy, lega, plong gitu ya. Baik. Saya sangat senang Bu, sangat senang pokoknya bukan. Di rumah bukan saya memikirkan kayak mana nih ya, apa yang harus saya lakukan Bu. Setelah tadi saya konsultasi dengan Ibu ya kan, saya merasa bahagia Bu, merasa aman kayaknya nih, saya ini sudah bisa meningkatkan nilai saya sendiri saya untuk Baik, jadi saya ikut senang nih, ikut bahagia ya ketika Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu dengan teman sejawat tadi ya.
Baik, saya Ibu senang ya Bu, ikut bahagia juga karena Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu dengan Bu Sari tadi sebagai Ya. teman sejawat Ibu ya. Iya betul. Semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi dan tentunya dapat menjalin komunikasi yang baik terus dengan teman sejawat ya. Karena memang salah satu kunci kesuksesan mengajar juga harus punya kolaboratif, nilai kolaboratifnya antara sama teman. Makanya kita harus selalu menjaga kekerabatan dengan guru-guru lain ya. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih ya Bu Basia. Nah, terima kasih juga waktunya Ibu. Sampai ketemu kembali kita untuk pertemuan berikutnya untuk melihat pembelajaran ke depan. Gimana? Apakah sudah luar biasa? Saya yakin pasti udah lebih luar biasa Ibu ya. Nah, terima kasih Bu Basia ya. Nah, Bu, sebenarnya terima kasih sekali lagi Bu ya, karena Ya, sudah sama-sama. membantu saya Bu, membantu memecahkan masalah yang selama ini saya alami Bu ya. Baik. Terima kasih waktunya juga Bu Basia. Sampai ketemu kembali untuk pertemuan berikutnya untuk melihat pembelajaran Bu Basia ke depan sehingga lebih baik lagi ya. Baik, sampai di sini berarti proses coaching kita Bu Basia ya. Oke, sungguh luar biasa sekali ya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yus sama Bu Basia ya. Saya sebagai observer sangat antusias tadi yang menyaksikan proses coaching yang sudah Ibu laksanakan berdua. Baik Bu Yus, saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu berkaitan tentang coaching tadi ya, karena Ibu tadi kan bertindak sebagai coach. Menurut Ibu, apa saja yang dilakukan atau proses apa saja yang telah dilakukan selama proses coaching tadi Bu? Baik, inti dari kegiatan tadi adalah bagaimana cara saya menggali potensi yang ada pada Bu Basia tadi dalam rangka menemukan solusi dalam masalah yang dihadapi sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari menggali tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian sampai menemukan rencana aksi dan selanjutnya tanggung jawab. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Saya tadi sebagai observer juga memperhatikan dan mendapat catatan baik, yaitu ketika mengamati proses coaching antara Bu Basia dan Bu Yus tadi. Ibu Yus sebagai coach itu sudah memberikan hal yang sangat baik, misalnya dengan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan baik tanpa mencela dan berbahasa dengan sangat baik dan santun. Dan itu bukanlah hal yang mudah saya rasa ya. Serta Ibu sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan dari coaching tadi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh coaching dari hasil coaching tadi Bu, dengan Bu Basia? Baik, dari yang saya simpulkan tadi, solusi yang ingin diambil Bu Basia adalah ingin melakukan komunikasi yang baik dengan rekan kerjanya yaitu Bu Sari, sehingga masalah yang dihadapi selama ini yaitu keributan kelas yang diaku Bu Sari bisa teratasi. Karena ini merupakan masalah kepada Bu Basia gini, terganggunya juga kelas Bu Basia ampuh karena posisi kelasnya berdampingan Bu ya. Nah, pertama awalnya Bu Basia ini tidak punya keberanian untuk berkomunikasi dengan Bu Sari, takut tersinggung segala macam. Nah, akhirnya beliau itu tadi setelah proses coaching, nah dapat sebuah strategi yang saya rasa cukup bagus ya untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, mungkin ini dengan Bu Basia ya. Menurut Bu Basia, apakah sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi selama pembelajaran setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Yus? Alhamdulillah setelah berdiskusi tadi, setelah bertukar pikiran dengan Ibu Yus ya, saya menemukan ide Bu dari saya sendiri, karena masukan dari Ibu Yus tadi sangat bermanfaat bagi saya Bu. Beliau juga tadi menyarankan supaya tadi saya berkomunikasi dulu dengan Ibu Sarinya sebelum saya melaporkan kepada kepala sekolah Bu ya.
Nah, saya rasa itu emang bagus, Bu. Jadi awalnya saya tidak memikirkan hal tersebut. Gitu. Oke, baik sekali ya. Alhamdulillah ya, proses coaching kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga ada hasil positif juga yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Jadi demikianlah kegiatan coaching kita pada hari ini. Saya dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Baik, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.